Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Klub asal Kroasia Dinamo Zagreb sedang jadi perbincangan hangat. Alasannya adalah karena klub ini dikabarkan mengincar pemain Indonesia Tom Hai. Hai sendiri saat ini berstatus sebagai pemain free agent. Profil jenderal lapangan tengah timnas Indonesia itu dinilai cocok dengan kriteria pemain yang saat ini sedang dicari Dinamo. Menilik catatan sejarah, Dinamo Zagreb adalah klub tersukses yang mendominasi kompetisi domestik Kroasia. Klub berusia lebih dari 100 tahun ini juga tercatat sebagai salah satu langganan kompetisi kasta tertinggi Eropa, Liga Champions. Lantas, rencana apa yang diusung Dinamo dengan melibatkan Tom Hai di dalamnya? Sebelum menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Nama Dinamo Zagreb barangkali agak asing di telinga kalau yang dibicarakan adalah prestasi tim ini di level Eropa. Namun perlu menjadi catatan, Dinamo adalah klub raksasa tersukses di negaranya Kroasia. Bahkan saat Kroasia masih menjadi bagian dari Yugoslavia, klub ini telah memenangkan 9 gelar juara kala itu. Menjadi klub paling sukses di Kroasia tentu membuat Dinamo Zagreb punya ambisi besar tiap musimnya. Menjadi kampiun di Liga Utama Kroasia seakan menjadi harga mati yang tak bisa ditawar buat Dinamo setiap musim. Sementara itu, mereka juga punya ambisi besar mempertahankan status langganan Liga Champions sembari memperbaiki reputasi supaya tidak hanya numpang lewat di kompetisi ini. Namun, segala mimpi dan ambisi besar Dinamo Zagreb tentu tidak akan dapat mereka raih tanpa amunisi yang memadai. Untuk alasan itulah, klub berjuluk Modri ini menjelajah pasar guna mencari pemain baru. Posisi yang mereka cari saat ini kebetulan adalah posisi gelandang yang memang perlu kedalaman. Secara kebetulan, gelandang timnas Indonesia Tom Hai tersedia secara gratis. Hai yang sebelumnya memperkuat klub Eredivisie Heerenveen dikabarkan masuk ke dalam radar Dinamo. Sejumlah media menyebutkan kalau Tom Hai nantinya bakal ikut terlibat dalam rencana besar Dinamo mempertahankan statusnya sebagai penguasa Kroasia. Minat Dinamo Zagreb terhadap Tom Hai tentu saja bukan minat yang main-main. Dinamo memang sedang membutuhkan surplus untuk lini tengah mereka. Sejatinya untuk saat ini Dinamo punya materi pemain yang kuat di segala lini. Namun terkhusus lini tengah, sektor ini menjadi sektor yang kedalamannya paling lemah. Sektor tengah Dinamo sejatinya adalah milik gelandang senior Josip Misic. Pemain berusia 30 tahun ini adalah pilihan reguler Dinamo selama ini. Namun dengan kontrak yang tersisa 1 tahun, ada kekhawatiran sang pemain bakal hengkang. Belum lagi ketiadaan pelapis membuat Dinamo agaknya was-was kalau Misic mengalami masalah kebugaran seperti cedera. Dinamo sejatinya punya opsi lain, yakni Arihan Ademi, seorang pemain senior yang sama-sama menempati posisi gelandang. Ada juga pemain muda Branko Pavic yang baru mendapat kesempatan bermain untuk tim utama belum lama ini. Namun, dua opsi cadangan tersebut tampaknya tidak cukup kuat untuk menjadi pengganti peran Misic terlebih untuk jangka panjang. Pada akhirnya, media asal Kroasia HR Sport mengungkapkan kalau Dinamo menjatuhkan pilihannya pada Tom Hai. Tentu bukan tanpa alasan klub asal Kroasia tiba-tiba menyatakan minat pada gelandang andalan timnas Indonesia itu. Visi bermain serta kemampuan serba bisanya menjadi faktor utama yang membuat Dinamo mempertimbangkan Hai sebagai opsi. Tentu saja, kedatangan Tom Hai ke dalam skuad Dinamo Zagreb akan membawa dampak sangat besar. Dengan adanya Hai dalam skuad, Dinamo tak perlu lagi risau kalau Josip Misic bermasalah dengan kebugaran atau bahkan hengkang. Hai menawarkan banyak hal sebagai seorang gelandang. Dan tentu saja ini akan mempermudah langkah Dinamo menguasai Liga Kroasia dan unjuk gigi di kompetisi Eropa. Meski bukan termasuk tim yang selalu menjadi penantang gelar, tidak diragukan lagi kalau Dinamo Zagreb adalah langganan kompetisi Liga Champions.
Sejak berdiri pada 1911, klub yang berbasis di kota Zagreb ini hampir tak pernah absen di panggung sepak bola paling bergengsi Eropa itu. Data mencatat bahwa Dinamo telah memainkan total 160 laga di UCL. Apabila kabar kedatangan Tom Hai ke Dinamo Zagreb menjadi kenyataan, sudah dapat dipastikan kabar ini akan membuat negara-negara Asia Tenggara lainnya iri. Untuk saat ini, memang bisa dibilang bahwa Indonesia sedang mengalami perkembangan sepak bola yang begitu pesat. Perkembangan tersebut nyatanya membuat negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, hingga Malaysia iri. Soal kehadiran sejumlah pemain di kancah Eropa, tentu saja capaian Indonesia ini nyaris tidak bisa disaingi oleh negara-negara ASEAN yang lain. Tom Hai, Marcelino Ferdinand, Jay Ises menjadi sederet contoh orang-orang Indonesia yang saat ini mentas di Eropa. Jika Tom Hai bergabung dengan Dinamo Zagreb, bisa jadi negara-negara ASEAN lain akan makin iri. Sejauh ini, sejarah tidak pernah mencatat ada pemain dari negara ASEAN yang mentas di Liga Champions. Jika Hai bergabung, maka jalan The Professor menjadi orang ASEAN pertama yang main di UCL terbuka lebar. Ini akan jadi pencapaian luar biasa. Bukan cuma buat Indonesia, tapi buat negara-negara ASEAN pada umumnya. Untuk musim 2024-2025 sendiri, Dinamo Zagreb telah mengamankan tiket menuju Liga Champions yang akan mulai memperkenalkan format baru. Dinamo berhasil menaklukkan Qarabag di babak playoff dengan agregat telak 5-0. Langkah ini praktis mengirim Dinamo ke fase Liga UCL yang akan dimulai pada pertengahan September mendatang. Setidaknya dalam rentang 5 tahun ke belakang, sepak bola Indonesia telah menunjukkan sinarnya. Kebangkitan timnas Indonesia yang perlahan menjelma menjadi kekuatan baru di tanah Asia menjadi awal mula kebangkitan Garuda. Beberapa waktu lalu, publik sepak bola tanah air dibuat gempar dengan kepindahan Marcelino Ferdinand menuju Oxford United. Kepindahan ini tentu saja membuat nama Indonesia makin laris manis di kalangan klub-klub Inggris. Ferdinand menyusul kiprah orang Indonesia lainnya yakni Elkan Bagot yang telah lebih dulu bermain untuk klub Inggris Ipswich Town. Tidak lama setelah itu, Jay Ises kembali membuat tanah air bangga. Seturut promosinya Venezia ke Serie A, Ises menjadi orang Indonesia pertama yang turun sebagai starter di kasta tertinggi sepak bola Italia. Bek berusia 24 tahun itu bermain selama 68 menit di laga debut Serie A-nya melawan Fiorentina. Setelah rekor demi rekor ditoreh pemain-pemain Indonesia di kancah sepak bola Eropa, Tom Hai tampaknya tidak mau ketinggalan. Jika kabar kepindahannya ke Dinamo Zagreb terrealisasi, maka mimpi main di Liga Champions tampak bukan sekadar angan buat pemain Indonesia. Tom Hai akan membuka jalan agar ada lebih banyak pemain Indonesia yang bersinar di Eropa. Itulah dia ulasan mengenai kepindahan Tom Hai ke Dinamo Zagreb. Menilik dari cerita transfernya, kepindahan Hai ke Dinamo adalah kepindahan yang menguntungkan kedua pihak. Tinggal menunggu apakah kepindahan ini benar-benar akan terrealisasi atau tidak. Lalu bagaimana menurut Football Lovers? Akankah kepindahan Tom Hai ke Dinamo bakal benar-benar terrealisasi? Komen di bawah ya!